Yo minasan, jumpa lagi bersama Anime Kakak. Pada chapter sebelumnya, beberapa panel menarik ditampilkan. Dari mulai munculnya sosok misterius di hadapan Zoro dengan penampilan menyerupai tengkorak berjubah gelap, membawa sabit besar bak malaikat kematian yang siap untuk mencabut nyawanya. Selanjutnya Izo menghadang pergerakan CP0 yang merencanakan sesuatu kepada kru topi jerami, khususnya Nico Robin. Yang tak kalah penting juga adalah, situasi genting di mana Kazembo si iblis api buatan Kanjuro yang sudah melahap gudang senjata yang berisi bahan peledak mesiu. Namun Yamato segera melindungi mesiu tersebut dengan membuat selimut es dari jurusnya, sehingga untuk sementara mesiu tersebut masih bisa terselamatkan. Situasi genting ini akan diperparah jika Kazembo si iblis api dapat meledakkan kumpulan mesiu yang berada di gudang ini, karena ledakannya berskala besar hingga dapat menghancurkan Onigashima. Bukan hanya itu, sisa-sisa ledakannya pun akan berjatuhan tepat di atas ibu kota Wano. Di panel akhir, pertarungan antara Kid dan Law yang berhadapan dengan Big Mom kembali ditampilkan. Mereka berdua kewalahan melawan Big Mom hingga terkapar menghadapi serangan tanpa ampun darinya. Big Mom menganggap jika pertarungan tersebut telah berakhir dan ia bermaksud menuju tempat Kaido berada. Namun tanpa disadari ternyata Law masih bisa bangkit dan menyerang Big Mom yang saat itu sedang lengah. Serangan baru dari Law ini bahkan dapat menembus tangan dan rahang Big Mom. Tidak sampai di situ, Law juga menambahkan serangan Shockwave yang membuat Big Mom mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat itu juga, Kid bangkit lagi dan membuat Big Mom terkejut. Kid membuat tangan raksasa menyerupai kepala banteng dengan rangka besi dari homies Big Mom sendiri yang kemudian langsung menyerangnya dengan telak. Kid dan Law bertarung habis-habisan dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mengalahkan Big Mom. Ini juga memberikan indikasi jika mereka berdua percaya jika Luffy akan mengalahkan Kaido. Namun pada chapter kali ini sepertinya keseluruhan panel fokus pada pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Ini dia spoiler One Piece chapter 1039 dengan judul pemeran utama. Sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang belum berlangganan channel Anime Kakak, silahkan untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar One Piece dan anime lainnya. Pada halaman sampul kali ini, ditampilkan color sprite baru di mana kru topi jerami yang sedang berjalan melalui hutan lebat mencari petualangan. Pada panel pertama, ditampilkan Momonosuke yang sedang berfokus untuk memindahkan Onigashima secara bertahap menjauh dari ibu kota, sehingga dapat meminimalisir kerusakan akibat pertarungan dahsyat dari peperangan. Namun saat itu, tiba-tiba Momo mendengar suara misterius yang memanggilnya. Ini mirip sekali ketika Zunisa berteriak saat Jack menyerangnya dulu pada arc Zou. Dan kebetulan sekali pada chapter sebelumnya Zunisa sudah berada di depan perairan Wano. Hal ini memberi petunjuk jika suara misterius tersebut berasal dari Zunisa yang memberikan informasi bahwa dia sudah berada di Wano dan siap untuk diberikan tugas oleh tuannya. Panel selanjutnya kembali fokus ke pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Serangan Kid dan Law di chapter kemarin berhasil mematahkan beberapa tulang Big Mom. Namun Big Mom kembali pulih berkat kekuatan Soru no Mi. Tampaknya kekuatan buah iblis ini selain manipulasi jiwa, ada kemampuan lain yang serupa dengan penyembuhan. Namun tidak dalam bentuk penyembuhan sempurna seperti halnya kemampuan penyembuh benang milik Doflamingo. Law membuat serangan besar terakhir dengan semua energi yang tersisa. Serangannya begitu dahsyat bahkan sampai menggetarkan seluruh negeri Wano. Sepertinya kali ini Law benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya yang tersisa. Teknik yang hampir mirip ketika melawan Doflamingo namun memiliki daya hancur yang lebih mengerikan. Dengan menciptakan room super besar menyelimuti pulau Onigashima, Law bisa mengeluarkan kekuatan maksimalnya dalam room tersebut. Tak heran jika seluruh Wano bergetar akibat serangan dahsyatnya. Namun Big Mom yang sudah terkena serangan dahsyat dari Law tetap masih dapat berdiri. Ini menunjukkan jika level Yonko memang sangatlah berbeda. Maka pantaslah jika Big Mom menyandang gelar sebagai seorang Yonko dengan membuktikan kelasnya. Dia juga menegaskan dengan suara yang lantang. Aku adalah Big Mom sang kaisar lautan. Kid tidak tinggal diam. Dia menggunakan kartu asnya dan menyerang Big Mom dengan teknik baru serta kekuatan penuhnya. Sedikit pembahasan mengenai teknik baru Kid yang ditampilkan pada panel terakhir chapter ini. Teknik tersebut seperti meriam elektromagnetik, di mana dia memanfaatkan prinsip yang mengakselerasikan sasaran secara elektronik. Selanjutnya dia mengubah energi listrik menjadi tekanan magnetis, dan melontarkan muatan terarah ke sasaran dengan tingkat kecepatan mendekati atau melebihi kecepatan suara. Teknik ini hampir sama seperti penggunaan senjata railgun yang pernah dibuat oleh Amerika.
Tembakan dari senjata ini, memiliki kekuatan yang sanggup menembus berlembar-lembar lempeng baja nikel krom setebal 5 cm. Dengan tersingkirnya Law akibat kehabisan energi dan kekuatan, maka Kid akan melawan Big Mom sendirian. Ini akan menjadi kesempatan yang menarik untuk melihat sejauh mana perkembangan Kid hingga mengeluarkan seluruh kekuatannya dan bertarung habis-habisan. Maka pertarungan akhir yang tersisa adalah pertarungan utama, Luffy versus Kaido, dan Kid versus Big Mom. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.